Assalamualaikum pemirsa Tembesi Bengkel TV. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Dalam pertemuan kali ini ya, saya kembali akan vlog ya. Panen madu Trigona Itama di RT 04 Tembesi Bengkel ya. Panen madu Trigona Itama ya, milik peternakan madu Bapak Salimun ya. Seperti apa proses pemanenan madunya, dan nanti kita tanya-tanya dengan beliau ya mengenai banyak hal tentang madu dan mungkin karakteristik lebah Trigona Itama ya. Mari kita saksikan pemirsa. Pemirsa Tembesi Bengkel TV, pada kesempatan kali ini saya berada di Tembesi Bengkel, tepatnya di peternakan madu Bapak Salimun yang beralamat di Tembesi Bengkel ya, RT 4 RW 1 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam pemirsa. Pemirsa, inilah dia Bapak Salimun dan ini adalah tempat kediaman Bapak Salimun. Tampak sederhana namun sejuk sekali pemirsa ya, karena banyak sekali pepohonan-pepohonan di sekeliling rumah Bapak Salimun. Dan ini adalah sarang lebah Trigona Itama yang sudah Bapak Salimun modifikasi. Lihat pemirsa ya, lingkungannya sangat ramah, sangat banyak sekali bunga-bunga ya untuk konsumsi lebah Trigona Itama. Dan ini adalah Bapak Salimun pemirsa sedang memanen madu dari Trigona Itama. Langsung saja kita bertanya kepada beliau pemirsa ya. Oke pemirsa Tembesi Bengkel TV ya. Sekarang di depan saya ada Bapak Salimun ya, yang barusan memanen 2 kotak madu ini ya. Dan sekitar berapa ini Pak? 650 mili ini pemirsa dalam 2 kotak ya. 7 on. Dan karena di bulan ini tidak banyak bunganya, musim bunga, tidak musim bunga, makanya sudah cukup lumayan pemirsa ya. Sudah cukup lumayan sekali nih. Normal ya. Normal lah. 2 kotak menghasilkan setengah liter madu lebih ya. Jadi bisa diceritakan Pak, gimana awalnya kok beternak lebah Trigona Itama nih Pak? Iya, kalau awalnya kita ini hobi minum madu, minum madu, terus lama ini kita nggak pengen tahu macam mana madu itu dihasilkan. Jadi madu asli itu gimana sih? Kita kan biasa belanja di mall atau di toko-toko penjual madu. Jadi cari tahu dari mana asalnya ini madu. Jadi mulailah itu 2019 itu senang sama lebah madu. Dulu yang kita pelihara itu pertama itu yang jenis apis cerana, lebah lokal. Terus seiring berjalannya waktu kita ada nengok di YouTube, di Google, apa-apa jenis lebah madu itu ternyata banyak sekali jenisnya, dan tertarik dengan yang jenis Trigona karena Trigona itu nggak ada sengat. Nggak ada sengat, terus produksi madunya juga lumayan banyak. Kalau nggak musim aja, kalau untuk 1 bulan sekali kita panen bisa 300 mili per kotak. Kalau kita nggak musim bunga itu, kalau musim bunga itu lebih banyak lagi. Jadi untuk normal musim hujan ya standar itu 2,5 on 3 ons itu kalau musim hujan. Tapi kalau musim terang terus bunga banyak itu bisa 1 kotak bisa 1 kilo. Jadi nggak sama, bervariasi dari kotak lain, 1 kotak sama kotak yang itu nggak sama hasilnya itu. Tergantung lebahnya, banyaknya lebah. Jadi dari awal hobi meminum madu itulah saya peternak lebah ini. Jadi ya
Perjuangannya lumayan juga, Oh kita iya Pak, prosesnya coba Pak. panjang. Prosesnya kenapa Ya, lebah ini sampai di sini Pak? Prosesnya. jadi Heeh. prosesnya itu cukup panjang. Jadi Hmm. kalau kita cerita itu dari tahun 2019, terus tahun 2000 mulai COVID. Hmm. Jadi saya kerja kan sering banyak liburnya. Jadi Hmm. Sabtu Minggu kadang kita libur waktu ada COVID-19 itu. Jadi Hmm. waktu itulah kita apa ya, mencari tahu di mana ada letak sarang lebah trigona. Jadi kita keliling kota Batam, Hmm. Pulau Batam, kita keliling di tepi-tepi pantai itu, ada di Nongsa, ada di Pulau Dangas, di Dangas, di Dapur 12, kita keliling ke Hmm. sana. Jadi ada kawan-kawan yang ngasih informasi, dapatlah kita jenis trigona utama ini Hmm. dari kawan-kawan saya yang di Nongsa, yang di Dangas, yang di Dapur 12. Jadi Hmm. itulah, mungkin kalau kita cerita di hutannya itu ya banyak suka dukanya. Iya. Banyak suka dukanya. Jadi sukanya kalau kita bolang dapat sarang itu senangnya luar biasa. Tapi untuk mengambil sarang itu perlu perjuangan Oh, yang perlu lumayan perjuangan. berat. Jadi kadang pohon itu di tengah-tengah lumpur. Jadi Iya, iya. ya itu, kita kalau kita cerita dukanya ya itu, Hmm. kita antisipasi ular bako, terus Hmm. dari karang-karang yang mati di laut itu kita harus Hmm. pakai safety masuk ke lumpur-lumpur itu. Jadi ya resikonya itulah kalau kita di hutan kan. Hmm. Tapi kalau untuk dapat rasa senangnya itu, kita dapat sarang itu Hmm. senangnya luar biasa. Dan untuk eksekusi ya kita motong kayu itu ya lumayan perjuangannya itu. Memerlukan alat-alat ya Pak ya. Kita kalau di Hmm. hutan paling gergaji potong aja, gaji tangan manual. Jadi kita potong manual, yang itu sebenarnya kayunya udah kayu hidup segar mati tak mau. Jadi kayu udah lapuk, udah bolong tengahnya, jadi kita potong, kita ambil itu. Kita bukan illegal logging ya, kita cuma Bukan ambil ya. sarang lebah. Sarang lebah itu kita ambil, kita potong. Jadi kalau di hutan itu kita potong siang. Siang kita potong, potong-potong kira-kira sampai sarang itu nggak berat, kita bawa kayunya, kita taruh lagi di situ, di tempat asalnya itu. Nanti setelah maghrib atau gelap lah, setelah suasana gelap, lebah itu sudah apa ya, udah ngumpul di sarangnya semua, udah pulang ke sarangnya semua, baru kita bawa balik. Kenapa kita harus malam ngambilnya? Yaitu kalau kita ambil siang, otomatis lebah yang lagi pergi merantau cari makan, kalau kita ambil siang otomatis pulang dia akan mencari rumahnya. Oh iya, iya. Kasihan Pak ya. kasihan nanti berat manusia kalau kita lagi pergi kerja, tiba-tiba rumahnya diangkat, otomatis dia akan, waduh rumahku di mana. Kita kita mikir ke situ juga. Oh iya Pak. Jadi kita kasihan juga. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan pasti ada satu dua, cuma ya di luar kemampuan kita. Diusahakan minimal mungkin lah. Seminimal mungkin. Kalau malam kan udah kalau ini udah ngandang semua, udah masuk ke sarang semua, baru kita ambil, kita tutup, kita bawa ke tempat budidaya. Dari budidaya nanti baru kita modifikasi. Iya. Kalau untuk sarangnya sendiri sampai sekarang ini punya berapa sarang Pak? Kalau sarang sekitar 30 lebih. Oh sudah 30 lebih, alhamdulillah. Sudah 30 lebih, alhamdulillah sudah ada 30 lebih. Jadi yaitu kalau kita hitung dari yang mungkin pergi, kabur atau ada juga Pak ya, ada yang kabur, mungkin ada 6 sarang yang kita ini, karena di awal kita budidaya itu kita hanya ambisi mencari bibitnya. Nah, jadi itu kesalahan awal. Jadi harusnya kita sediakan pakan dulu. Oh iya, iya. Karena kita dulu ambisi cari bibit, pakannya nggak kita perhatikan. Jadi kita ada yang pergi tanpa pesan. Jadi sekarang kita udah bantu tanam bunga tambahan selain akasia yang ada di sini, akasia, karet, yang banyak akasia karet itu pohon hutan yang di Tembesi Bengkel. Terus kita tambah
yang di rumah ada air mata pengantin, ada Kaliandra pagoda, terus Santos lemon, ada macam-macam yang kita tanam. Jadi itu sedikit banyak membantu lah, membantu pakan dia. Jadi ada pohon ceri, kita budidayakan banyak mungkin pohon ceri. Jadi setiap hari dia berbunga untuk apa ya, untuk menunjang pakan dia supaya dia bisa produksi lebih banyak lagi madu. Jadi kalau untuk bunga-bunganya ini ada yang dibeli dari luar Batam ya Pak ya? Ya, kalau bunga kita pesen di online. Oh gitu. Jadi macam air mata pengantin, Kaliandra pagoda, Santos lemon, terus ada Kaliandra luciana itu kita pesen di online. Jadi di Batam mungkin ada, cuma harganya lebih mahal. Kalau di online sedikit lebih murah. Terus kalau untuk satu box, satu kotak lah saya istilahkan itu, masa produktifnya bisa berapa tahun Pak? Kalau untuk lebah Pak? Kalau lebah ini sebenarnya nggak ada masa akhirnya. Oh gitu Pak. Jadi setiap koloni lebah itu dia punya sistem lebah itu yang kita pengalaman di sini. Jadi kita piara dari tahun 2020 sampai sekarang udah 3 tahun lebih. Yes, ada regenerasi. Oh gitu Pak. Jadi pokoknya satu koloni itu kan ada satu ratu. Ratu itulah yang menentukan besar kecilnya koloni, dia bertelurnya itu banyak sedikitnya itu dari ratu. Kalau ratu sudah tua, produksi telurnya sudah sedikit, si lebah itu secara alami itu akan menggantikan ratu yang lama itu. Dalam satu kotak itu Pak ya? Dalam satu kotak itu mungkin nanti ratunya ada yang dibunuh sama koloninya, ganti ratu baru, ataupun ratu yang lama itu pergi mungkin mencari tempat baru, nanti dia bikin koloni baru, yang ini ditinggal atau di ini kebanyakan mati biasanya. Jadi ganti ratu baru, jadi nggak ada istilahnya nggak ada expired ya, gitu ya, nggak ada istilahnya sekian tahun habis, itu nggak ada. Itu secara alami dia akan mengganti sendiri, meregenerasi namanya. Meregenerasi dari si ratu itu sendiri. Kalau ratu bisa berumur 3 sampai 6 tahun. Oh iya. Ya menurut ilmu perlebahan ya, kita baca di Google. Tapi kalau untuk lebah pekerja itu ada yang 40 sampai 60 hari. Oh gitu. Dari menetas dia sekitar 2 bulan lah. Nah, jadi setelah itu ya meninggal. Terus kalau 30 kota ini kan banyak ya Pak. Ada kendalanya nggak Pak? Apa gimana Pak ya? Ada kendalanya apa tidak kira-kira kalau untuk memelihara 30 kotak ini Pak? Kalau sebenarnya kendala yang ini kita bukan kendala ya. Bukan kendala istilahnya alam. Ya. Jadi karena ini kita ngikut alam ya, karena kita mengandalkan alam. Jadi kalau alamnya lagi musim berbunga ya alhamdulillah banyak madu yang kita dapat. Contoh kalau musim bunga karet, musim bunga rambutan, bunga mangga itu hasilnya melimpah karena itu musim bunga yang ini. Kalau yang kalau yang predator itu di sini yang banyak capung. Capung itu dia makan bunga ya, capung yang besar itu predator juga. Capung, cicak, terus burung seriti. Kalau burung seriti di sini alhamdulillah nggak ada, nggak banyak, cuma paling capung lah, capung sama cicak. Cicak itu 1-2 lah, nggak setiap, karena cicak itu hanya di luar aja, cari lebah yang mungkin sudah lemah nggak bisa ini, dimakan sama cicak. Itu aja. Jadi untuk Bapak sendiri mampu ya ibaratnya mengelola katakanlah 30 sarang ya Pak, bahkan mungkin bisa lebih Pak ya? Kalau itu kita kan hanya awalnya aja yang agak repot, kita dari hutan kita bawa ke tempat budidaya itu agak, karena dari hutan kan masih bentuk kayu bulat masih di dalam kayu, dan itu kita nggak bisa panen kecuali dibopok, kita bongkar, kita ini baru bisa panen. Nah dari situ kita bawa ke tempat budidaya kan kita modifikasi lagi. Nanti udah di sini 1-2 bulan udah adaptasi, kita modifikasi, kita pasang topping, kita potong-potong kayu itu, kita pasang topping, jadi
kita mudah nanti memanennya. Itu aja yang agak gitu. memakan tenaga, sama kita ngambil di hutan itu yang kalau udah si tempat budidaya kita taruh tempat yang aman, yang penting nggak jatuh, nggak tumbang, insya Allah udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Jadi misalnya Bapak punya sampai 60 pun misalnya ini Pak ya, Iya. sampai katakanlah ratusan, itu ya bisa-bisa aja Pak ya sebenarnya ya, kalau Iya. sudah di kondisi sudah di tempat penangkaran ini Pak ya. Kalau umpamanya kita 100 sampai Iya. 200 tidak masalah. Oh, Cuma iya, kita iya. paling tambah tenaga tambah tenaga untuk memanen. Karena memanen satu kotak itu kalau emang kotak madu itu udah penuh, toppingnya itu bisa makan waktu ya 10-15 menit lah satu kotak. Kalau udah kita panen mungkin sampai 40 kotak, itu kan perlu tenaga juga. Jadi bisa ngambil tenaga lah untuk memanennya. Kalau untuk sebanyak 1000 pun kita bisa bisa. Yang penting pakannya. Ya, jadi bunganya mencukupi, aman-aman aja. Kita punya berapa kotak pun. Untuk manen kita ngambil orang untuk manen, tenaga untuk manen aja. Terus kalau setiap hari kita bisa manen, kira-kira perlu berapa kotak Pak ya? Misalnya perputarannya Pak, perputaran untuk manennya. Kalau 100 itu udah bisa berputar. Jadi kalau 100 kita satu hari kita panen 3 kotak. Oh, bisa Pak ya. 3 kotak kita panen dalam sebulan kan 90 kotak. Ya, jadi itu bisa berputar. Kalaupun nggak tiap hari, mungkin seminggu sekali, bisa satu minggu 25 kotak, satu minggu ini 25 kotak, minggu ini terus. Nah, jadi 25 kotak minggu ini sekarang kita panen. Jadi setelah yang 75 itu kita panen 3 minggu, ini udah bisa panen lagi. Itu bisa berputar kalau udah 100 kotak. Kalau sudah 100 ya. 100 kotak itu kita bisa nggak usah kerja di PT ataupun di rumah. Biasa. Jadi udah ngurusin itu aja, insya Allah udah bisa untuk makan. Per kotaknya itu kalau bunga lagi ya standar lah, itu kira-kira menghasilkan berapa liter Pak per kotak Pak? Kalau standar kalau kita musim hujan bunga kurang itu sekitar 2,5 ons sampai 3 ons lah. Itu standar, itu kita nggak ada bunga. Ya bunga standar lah, nggak musim bunga ini. Jadi karena kita ikut alam kan ada musimnya. Ya. Jadi kalau standarnya ya 2 sampai 3 ons itu insya Allah udah ada. Kalau pas lagi banyak bunga, kalau lagi musim bunga, contoh bunga tahunan rambutan, mangga, itu satu kotak bisa 7 on 1 kilo. Iya, satu kotak bisa sampai 1 kilo. Dan satu bulan bisa 2 kali panen. Per kilonya saya sudah tahu Pak ya, 400 ya Pak ya. Iya. Wah, 400.000 kalau di Batam itu Pak ya. Sempet nanti penjualannya di luar negeri lebih mantap lagi Pak ya. Ya, itu permintaan sudah ada. Harapan ke Singapura. Oh, sudah ada Pak ya. Cuma saya belum bisa memenuhi kuotanya Pak ya. Karena ya produksinya belum sampai ke situ. Dan minimal minta 10 kilo per kirim. Setiap kirimnya minta 10. Jadi luar biasa. Itu udah ada yang order, cuma saya bilang saya belum bisa. Jadi dia pun dari Singapura mau nengok langsung ke sini, mau nengok proses panennya, mau nengok ininya. Jadi karena dia minta yang murni, dia nggak mau yang nggak murni, pokoknya maunya yang madu murni. Jadi nanti kalau banyak kita udah sanggup, orang itu akan datang ke sini, survei, nengok lokasi, nengok cara panennya, dan mungkin dia manen sendiri. Jadi dia akan 100% yakin bahwa ini murni ya. Jadi memastikan dibawa ke Singapura pun dia tidak akan ragu untuk menjualnya di sana. Kalau sudah harga di sana, waduh, dolar ya Pak. Kira-kira piro Pak? Biasa kalau dari sini $100 per kilonya. Jadi kalau uang kita 1 juta. Wah, bisa 2 kali lipatnya. Ya, kalau di Singapura $100 1 kilo. Itu pasaran di sana. Harapannya Pak kepada pemerintah nih Pak. Harapannya seperti apa Pak sebagai petani madu nih Pak? Ya, kalau nengok apa namanya
Prospeknya begitu bagus ini Pak. Harapan Bapak gimana Pak? Ya, alhamdulillah karena kita di kawasan TWA Muka Kuning, jadi di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang di Batam ini adalah di Kampung Tugu adalah di bawah BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi sudah ada bantuan dari BKSDA atau keseriusan karena di sini untuk wisata alam, jadi udah ada bentuk keseriusan dari BKSDA untuk membantu kita atau untuk mengembangkan, jadikan taman wisata Lebah Madu. Jadi udah ada perhatian dari BKSDA, jadi tinggal kita pelan-pelan lah kita kembangkan. Mungkin lokasinya kita akan untuk taman lebahnya kita nggak di sini. Di sini tetap ada lebah ini. Yang di taman nanti kita cari lagi yang di taman wisata itu. Oh gitu Pak. Oh jadi sudah ada perhatian Pak ya. Ya. Tinggal mungkin nanti Bapak bersabar ya. Sebenarnya lokasi juga sudah ditentukan. Kita tinggal eksekusi saja. Jadi karena ini momennya 17 Agustus kita HUT RI, terus ada momen festival nanti tanggal 20 Agustus. Jadi kita belum bisa memulai yang di tempat baru. Kalau mungkin insya Allah setelah 20 Agustus insya Allah kita akan memulai membuat taman wisata alam. Nanti kita informasi lagi, kita cek lagi lokasinya. Mungkin ini lokasinya seperti apa nanti. Itu ibaratnya jangka panjang lah. Jangka panjangnya Pak. Kita pelan-pelan. Kalau membuat taman itu kan jangka panjang, cukup 1-2 bulan, mungkin tahunan nanti baru kita bisa launching. Wah ini kabar baik Pak. Mudah-mudahan sukses Pak ya. Amin. Nah teman-teman, terima kasih Pak Salimun. Ya. Sama-sama. Oke. Demikian pemirsa vlog yang kita lakukan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Panen madu di Tembesi Bengkel pemirsa. Assalamualaikum.